Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang mengetik 10 jari ya. Nanti kita akan berlatih menggunakan aplikasi Rapid Typing ya. Di sini versi yang saya gunakan adalah versi 5. Kalian juga bisa cari versi yang lebih baru ya. Tapi sebelum kita praktekkan bagaimana cara menggunakannya, kita akan sama-sama belajar terlebih dahulu tentang pertama sejarahnya, yang kedua adalah posisi jari di atas keyboardnya sebelum mengetik, posisi jarinya itu seperti apa, kemudian masing-masing fungsi jarinya itu untuk mengetik apa. Nah, untuk membahas hal itu, yuk kita simak videonya berikut ini. Pada tahun 1888, Frank Edward McGuire menemukan metode untuk mengetik tanpa melihat papan touch yang disebut touch typing. Metode touch typing awalnya digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi mengetik menggunakan mesin ketik. Nah, seiring berjalannya waktu, keyboard komputer hadir dan mengadopsi susunan huruf QWERTY pada papan touch mesin ketik. Jika kalian perhatikan, pada keyboard terdapat tonjolan yang terletak pada huruf F dan J. Tonjolan ini membantu para touch typer untuk mengidentifikasi touch-touch di keyboard tanpa harus melihat letaknya. Sekaligus, kedua tonjolan itu merupakan tanda posisi awal peletakan telunjuk pada keyboard. Oke, sekarang akan kita bahas tugas dari masing-masing jari pada keyboard. Pertama, ibu jari. Ibu jari diletakkan pada spasi dan berfungsi hanya untuk menekan spasi. Jika tangan kanan sedang aktif mengetik, maka ibu jari sebelah kiri yang bertugas menekan spasi dan sebaliknya. Kedua, jari telunjuk. Jari telunjuk kiri digunakan untuk menekan touch B, G, T, angka 5, V, F, R, dan angka 4. Sementara jari telunjuk kanan digunakan untuk menekan touch N, H, Y, angka 6, M, J, U, dan angka 7. Ketiga, jari tengah. Jari tengah kiri digunakan untuk menekan touch C, D, E, dan angka 3. Sementara jari tengah kanan digunakan untuk menekan touch koma, K, I, dan angka 8. Yang keempat, jari manis. Jari manis kiri digunakan untuk menekan touch X, S, W, dan angka 2. Sementara jari manis kanan digunakan untuk menekan touch titik, L, O, dan angka 9. Jari yang terakhir atau jari yang kelima yaitu jari kelingking. Jari kelingking kiri digunakan untuk menekan touch Z, A, Q, angka 1, left shift, caps lock, dan tab. Sementara jari kelingking kanan digunakan untuk menekan touch slash, titik koma, P, angka 0, right shift, apostrophe, brackets, strip, equal, backspace, dan enter. Ya, itulah fungsi-fungsi jari. Sekarang kita akan coba berlatih mengetik dengan 10 jari menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Rapid Typing. Yuk kita coba buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Rapid Typingnya ya. Saya akan bahas terlebih dahulu beberapa fungsi atau tools yang terdapat pada aplikasi Rapid Typing ini ya. Kita mulai dulu dari taskbarnya ya. Di sini ada course ya atau latihan ya, tipe-tipe latihannya. Kalian bisa klik nanti. Nah, di sini ada tipe perkenalan ya, introduction. Kemudian ada yang levelnya pemula, ada yang berpengalaman, kemudian mahir ya. Dan yang terakhir adalah uji coba. Nanti masing-masing levelnya ini
punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda ya. Jadi nanti kalian harus mulai dulu dari yang introduction dulu, baru nanti sampai ke texting ya. Kemudian untuk basic lesson ini nanti menyesuaikan dengan tipe latihan yang kalian tentukan ya. Misalkan di sini kalian tentukan introduction, maka yang terdapat dalam paket latihan introduction itu adalah ini ya. Ada basic itu ada 9 latihan, kemudian ada penggunaan shift ya, ada 9 latihan dan seterusnya ya. Nanti kalau kalian sudah melaksanakan semuanya, kalian pindah ke yang pemula atau beginner, ini juga akan berubah di sini ya. Nih. Ada 9 juga, nanti berbeda-beda ya. Kemudian di sini ada waktunya ya, kalian bisa milih alur waktu maju atau alur waktu mundur ya, seperti ini. Kemudian di sini ada tombol play untuk memulai waktu pengetikan ya. Kemudian di bagian atas ada current lesson ya. Jadi misalkan kalian sudah pernah berlatih sebelumnya, kemudian kalian membuka aplikasi ini, kalian ingin melanjutkan latihan yang sebelumnya. Nah, kalian tinggal klik yang ini saja ya. Kemudian di sini ada statistik ya, statistik kalian dalam mengetik. Kemudian di sini ada editor ya. Misalkan kalian pengen ngetik apa gitu, kalian bisa edit di sini. Tapi nanti kita hanya akan fokus pada penggunaan papan ketiknya di sini ya. Jadi saya nggak akan bahas lebih lanjut yang ada di sini, oke? Kemudian untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja ke papan keyboard yang ada pada layar ya. Di sini ada tangan ya, yang nantinya akan menunjukkan kalian huruf yang muncul di sini diketik dengan huruf apa atau dengan jari yang mana gitu ya. Jadi kalian harus mengikuti jari-jari yang muncul di sini ya. Sekarang kita coba, kita tekan play ya. Nah, di sini jari yang aktif adalah jari telunjuk, maka kalian harus mengetikkan jari telunjuk pada huruf F ya. Dan jangan lupa setiap hurufnya ada waktunya ya di sini ya. Ini. Jadi waktunya berjalan ya. Oke, kita mulai. Nah, kemudian spasi, kemudian telunjuk sebelah kanan, kemudian spasi, kemudian jari tengah, kemudian spasi, kemudian jari tengah kanan, spasi, kemudian telunjuk kiri, dan seterusnya ya, sampai selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai akan muncul keterangan seperti ini ya. Jadi kecepatan saya adalah 10 kata per menit dari waktu maksimal seharusnya adalah 18 kata per menit ya. Kemudian akurasinya dari 100% akurasi saya 10% ya, misalkan seperti itu ya. Kemudian dari tingkat delaynya ya, jadi kan ketika kita menekan dari touch yang satu ke touch yang lainnya, atau dari tombol yang satu ke tombol yang lainnya, kan ada jeda yang cukup lama ya. Nah, persentase jedanya itu nanti akan terekam di sini di bagian slowdown ya. Jadi dari 0 sampai 100 harusnya kalau misalkan kalian cepat mengetiknya nanti harusnya 0% ya. Tapi karena tadi saya agak lama ya sambil menjelaskan, makanya sekitar 90% ya slowdownnya. Kalau kalian pengen lihat detailnya, kalian bisa klik di bagian detail statistik ya. Nah, di sini. Jadi kira-kira speednya yang cepat yang mana ya. Nih. Jadi ini bagian ketika menekan tombolnya ya.
Di huruf F lama ya, karena tadi saya menjelaskan dulu ya. Kemudian huruf J, D, K, spasi ini lumayan cepat. Kemudian akurasinya pas ya. Kemudian errornya tidak ada yang error. Nanti kalau ada yang error pasti salah satu huruf akan berwarna merah di sini ya. Nah, kalau kalian ingin lanjut ke latihan selanjutnya, kalian pilih go to the next lesson ya, kemudian oke. Kalau kalian ingin mengulangi latihan yang ini, kalian pilih yang try again, kemudian oke. Gitu ya. Silakan nanti dicoba. Saya hanya menjelaskan sederhana saja biar nanti kalian mencoba sendiri di rumah ya. Latihan menggunakan 10 jari walaupun tidak mudah ya. Ya sama, saya juga tidak mudah menggunakannya. Tapi paling tidak nanti kalau kalian sudah terampil menggunakan 10 jari, kemungkinan hal ketik mengetik itu akan jadi lebih cepat dan efisien gitu ya. Ya, nah seperti biasa silahkan dicoba ya. Kemudian ada gamesnya juga, nanti bisa kalian coba ya di Google Classroom. Mungkin seperti itu saja dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.